Halo semuanya, kalian masih ingat gak sih beberapa tahun lalu ketika dunia dilanda krisis akibat pandemi COVID-19, ada kabar bahwa jumlah orang kaya tuh justru malah meningkat. Secara global, tahun 2020 itu melahirkan 5,1 juta orang kaya baru. Yes, 5 juta orang jadi jutawan cuman di tahun 2020 aja. Dan itu disebut-sebut sebagai kenaikan tertinggi yang pernah ada. Dan ternyata nggak cuma di negara-negara maju doang kayak Amerika Serikat dan Inggris, di Indonesia juga ada. Kalau menurut data lembaga keuangan Credit Suisse, jumlah penduduk Indonesia yang punya kekayaan bersih 1 juta US dollar atau lebih di tahun 2020, itu naik hingga 61% dibanding tahun 2019. Begitu juga dengan kenaikan jumlah orang Indonesia yang udah super kaya, naik 22% dibanding tahun 2019. Mungkin kalian pada mikir, gimana caranya krisis karena pandemi kok jadi kesempatan emas bagi orang-orang kaya? Nah, salah satu orang terkaya sepanjang sejarah yang juga anggota keluarga bankir terkenal, Nathan Rothschild, pernah bilang gini, "The time to buy is when there is blood in the streets." Artinya, ini saat yang tepat buat beli kalau situasinya lagi berdarah-darah. Maksudnya adalah ketika ada ketakutan dan keputusasaan yang bikin harga-harga turun drastis, mungkin itu adalah kesempatan untuk beli aset dengan harga yang super murah. Faktanya, Rothschild sendiri membangun kekayaannya dengan memanfaatkan setiap krisis yang dia temukan pada zamannya. Dan gak cuma dia yang ngelakuin hal itu. Orang kaya lain juga pada bilang hal yang sama, kayak Warren Buffett, salah satu investor terbaik sepanjang masa, dan salah satu dari 10 orang terkaya di dunia saat ini. Dia bilang, takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. Soalnya di masa krisis, kompetisi itu jadi lebih mudah karena semua orang lagi susah. Terus juga aset berharga dijual murah, dan orang-orang takut untuk ngelakuin investasi. Tapi yang dibilang Rothschild dan Buffett itu cuma salah satu cara untuk memperkaya diri di saat krisis. Alasan kenapa banyak orang gagal itu adalah karena mereka nggak paham gimana sistem ini bekerja, gimana kapitalisme bekerja. Well, banyak yang bilang sistem kapitalisme ini tuh rusak, jauh dari kata sempurna. Tapi masih banyak orang yang diuntungkan dari sistem ini. Dan kalau kita mau mencapai tujuan finansial, entah itu jadi kaya raya atau minimal financial freedom lah alias nggak pusing karena uang, kita harus paham cara kerja ekonomi, cara kerja kapitalisme seperti apa, sampai cara kerja pasar modal. Tapi sebelum itu, kita harus mulai dulu dari yang namanya mindset. Dan yang paling penting, untuk punya mindset yang benar, ada beberapa hal yang harus kita relakan dalam tanda kutip. Kalau kita lakuin, perjalanan kita menuju financial freedom bakal lebih cepat dan lebih mudah. Nah, hal pertama yang harus kita relakan adalah berusaha jadi sempurna. Ini salah satu kebiasaan yang bikin banyak orang pinter dan berbakat gak sadar akan potensi mereka. Kalian takut dikritik, takut sama apa yang orang lain pikirin tentang kalian. Jadi sebelum kalian ngelakuin sesuatu, apapun itu, kalian bawaannya pengen hal itu perfect. Ya, kesempurnaan itu bagus. Tapi kenyataannya susah banget kan langsung jadi sempurna kalau kita itu pemula yang baru memulai. Hidup itu didesain untuk kita coba, gagal, belajar, dan coba lagi. Aku yakin kalian pasti punya banyak ide yang keren, tapi kalian gak pernah mencoba mengeksekusi karena nunggu momen yang tepat. Atau kalian udah mulai, tapi karena terlalu perfeksionis, jadinya nggak selesai-selesai dan tertunda. Kalau dulu aku peduli banget sejelek apa videoku pas pertama kali mulai ngonten, aku nggak bakal pernah mulai bikin video. Dari kualitas video sampai kemampuan bicaraku, itu parah banget dulu semuanya. Tapi aku nggak terlalu peduli. Targetku hanya, ya seenggaknya ada sedikit improvement di setiap video. Dan setelah bikin puluhan video, kualitas videoku makin bagus, sampai akhirnya ada orang yang mau nonton. Dan alasan lain kenapa kesempurnaan itu musuh besar kalian adalah kalian gak bakal bisa delegasi atau ngasih tugas ke orang lain.
Soalnya orang lain gak bakal ada yang seperfeksionis atau seidealis kalian. Standar itu cuman kalian sendiri yang pegang. Bakal susah nemu yang bisa match persis sesuai standar kalian. Jadi, kalian bakal berusaha ngelakuin semuanya sendiri, kalian mau ngendaliin segala hal, tapi itu hanya akan memperlambat kalian sendiri. Gak apa-apa turunin standar kalian sedikit di awal, supaya kalian bisa bergerak lebih cepat. Kalau enggak, kalian gak bakal pernah mulai. Jadi, stop ngabisin waktu untuk ngelakuin semuanya sampai jadi sempurna. Ikutin aja apa kata Nike, just do it. Next, hal kedua yang harus kita relakan, rendah diri. Banyak orang yang memandang diri mereka itu rendah, gak pede sama kualitas yang mereka punya. Harga diri adalah apa yang kita pikir pantas kita dapatkan. Tapi, kebanyakan orang pikir yang pantas mereka dapatkan itu cuman sebatas hidup yang layak dan normal. Memang, gak ada yang salah dengan itu. Tapi gini deh, gimana kalian bisa meraih sesuatu yang besar, impian yang besar, kalau kalian aja nggak percaya diri kalian pantas mendapatkan hal itu? Semuanya tuh dimulai dari pendapat kalian tentang diri kalian sendiri. Mungkin masa lalu kalian berat, mungkin kalian pernah gagal, mungkin nilai kalian di sekolah atau di kuliah IPK kalian itu jelek, tapi itu nggak penting. Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalian harus percaya bahwa kalian pantas mendapatkan apapun hal besar dan positif yang kalian mau. Kebanyakan orang yang udah mencapai hal yang luar biasa, mereka itu sama aja kayak kita, cuman beberapa dari mereka yang lahir dengan bakat istimewa atau keturunan orang tajir. Dan ya mungkin butuh sedikit keberuntungan untuk masuk daftar miliarder Forbes. Tapi untuk ngumpulin kekayaan itu benar-benar bisa dilakuin sama siapa aja, terutama di era internet sekarang. Dimanapun kita berada, selama kita siap untuk kerja keras, kita bisa ngelakuin hal itu. Next, hal ketiga yang harus kita relakan adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu jebakan yang bikin banyak orang gagal mencapai financial freedom. Banyak dari kita yang selalu bandingin diri kita dengan orang lain dan berusaha kelihatan sama kayak orang lain. Ada teman yang punya baju baru, gadget baru, kendaraan baru, kita juga pengen. Dan kalau kita nggak punya, kita dianggap gagal. Mungkin kita bisa beli, tapi itu bukan keputusan finansial terbaik buat kondisi kita. Jadi bukannya ngeluarin uang buat beli barang tersebut, mungkin kita harus nabung dan investasiin uang itu. Intinya, setiap dari kita itu sebenarnya unik, punya kondisi masing-masing. Hidup kita, skill kita, bakat kita, keadaan kita beda sama orang lain. Jalan menuju kebebasan finansial kalian bakal unik untuk kalian masing-masing. Kalau kalian ngikutin jejak orang lain, kemungkinan besar kalian bakal gagal kayak kebanyakan orang. Dan selain itu, kalau kalian bandingin diri kalian sama orang lain, kalian bakal ngerasa iri dan dengki. Perasaan itu bakal membutakan pikiran kalian dan bikin kalian mengambil keputusan yang gak rasional dan merugikan dalam jangka panjang. Next, hal keempat yang harus kita relakan juga yaitu selalu mengeluh. Ada dua tipe manusia dalam menghadapi masalah. Yang pertama yaitu reaktif, yang terus-terusan mengeluh tentang apapun yang dihadapi. Dan yang kedua proaktif, yang sadar ada masalah tapi dia berusaha menyelesaikannya. Nah, apa yang dilakuin sama orang yang tipenya reaktif? Mereka cuma selalu ngeluh kalau harga-harga naik, pemerintah korup, tentang kemiskinan mereka. Mentalitas korban yang kayak gini tuh nggak bakal membawa kita kemana-mana. Orang yang punya mentalitas korban bilang kalau semua yang terjadi sama mereka itu adalah kesalahan orang lain. Entah itu salah pasangan mereka, keluarga, rekan kerja, atau teman. Mereka nggak mau mengambil tanggung jawab sama sekali. Alasannya karena mereka nggak bisa mengendalikan keadaan. Sementara kalau tipe orang yang proaktif, mereka bakal paham bahwa masalah ekonomi yang mereka hadapi itu karena ada kerusakan sistem dan mereka nggak bisa terbantu oleh kebijakan pemerintah. Mereka juga paham pemerintah itu korup. Tapi di sisi lain, mereka juga mencari solusi sendiri. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk mencapai tujuan finansialnya?
Bisa jadi dengan meningkatkan edukasi finansialnya sendiri dengan belajar, baca buku. Daripada main games, mereka lebih milih untuk pakai waktu luangnya buat belajar cara kerja pasar modal. Mereka juga mencoba mulai ngumpulin modal untuk bangun usaha sendiri. Jadi meskipun mereka paham ada banyak masalah di luar kendali mereka, orang yang proaktif ini tahu bahwa ada banyak hal yang bisa dia lakukan sendiri dan mereka pilih untuk melakukan hal itu. Masalah yang nggak bisa mereka kontrol itu nggak jadi pusat perhatian bagi mereka. Jadi mereka fokus untuk melakukan apa yang bisa mereka kontrol, apa yang bisa mereka lakuin. Lanjut, hal kelima yang harus direlakan kalau kita mau mencapai kebebasan finansial, yaitu takut gagal. Takut akan kegagalan tuh sebenarnya wajar banget ya. Itu bagian dari sifat kita sebagai manusia. Kita nggak pernah mau kelihatan gagal. Kayak misalnya kalau kita nggak berhasil dapat nilai yang bagus di sekolah atau tes kerja. Mungkin keluarga kita bakal bilang, tuh kan kemarin dibilangin belajar lebih rajin nggak dengerin sih, gagal kan? Kegagalan bikin kita merasa rendah di hadapan orang lain. Tapi kegagalan itu bagian penting dari hidup kita. Coba pikirin deh, waktu kalian masih bayi, kalian nggak tahu gimana caranya berjalan, tapi kalian mencoba. Aku yakin kalian pasti nggak berhasil di percobaan pertama atau bahkan di percobaan kedua. Mungkin butuh beberapa bulan buat kalian belajar jalan. Ada beberapa bayi yang belajar jalan sebelum usianya 1 tahun, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama. Mungkin 14 bulan, 16 bulan, atau bahkan 18 bulan. Itu baru jalan, belum soal bicara. Ada beberapa bayi yang mulai bisa ngomong sebelum umur 1 tahun. Ada juga yang butuh waktu lebih lama. Bahkan ada kasus bayi yang belum belajar ngomong sampai usianya 3 tahun, kayak Albert Einstein. Meskipun IQ-nya super tinggi, dia butuh waktu lebih lama untuk belajar ngomong. Nah, aku yakin banyak dari kita yang gak cepat bisa jalan dan gak cepat bisa ngomong. Apa kalian ingat sama semua kegagalan itu? Pasti enggak kan? Begitu juga dengan semua hal lain. Memang rasanya nggak enak banget ketika kalian mengalami kegagalan. Tapi setelah banyak percobaan, kalian akhirnya berhasil dan lupa sama semua kegagalan itu. Entah apapun yang lagi kalian coba capai sekarang. Dapat pekerjaan yang bagus, ngumpulin uang buat bangun bisnis, atau bangun channel YouTube. Aku paham, mungkin gak semua orang menganggap bahwa uang adalah tolak ukur kesuksesan. Selama kalian bahagia, itu udah termasuk sukses. Tapi, uang adalah ukuran pencapaian kita. Begitulah cara kerja dunia kita, yang sekarang lebih dominan menganut sistem kapitalisme. Suka gak suka ya. Kalian dapat pekerjaan yang lebih baik, artinya kalian dapat imbalan finansial, alias gaji yang lebih besar daripada pekerjaan sebelumnya. Bisnis kalian bantu banyak orang, kalian dapat imbalan finansial atau untung besar, dan seterusnya. Jadi, selama kalian mencoba menjadi versi terbaik dari diri kalian, selama kalian terus mencoba, berhenti menyalahkan orang lain atas kegagalan kalian, punya harga diri yang tinggi, dan mulai bertindak tanpa harus jadi sempurna, cuman masalah waktu deh sebelum kalian mencapai tujuan finansial kalian. Oke? Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.